Shalom semuanya. Banyak dari kalangan luar Kristen selalu bertanya, bahkan mungkin kalangan Kristen sendiri pun masih bertanya-tanya, mengapa Tuhan repot-repot menjadi manusia untuk menebus manusia itu dari dosa-dosanya? Bukankah Tuhan Maha Kuasa? Di sini kita akan bahas bersama persoalan itu dengan singkat dan mohon kiranya agar disimak dengan baik penjelasan ini sehingga tidak menimbulkan gagal paham bagi para pendengar maupun penonton yang budiman. Setelah langit dan bumi serta segala isinya diciptakan oleh Tuhan, selanjutnya Tuhan pun menempatkan manusia itu sebagai perwakilannya untuk menguasai bumi beserta segala isinya. Itulah sebabnya manusia diciptakan serupa dengan gambar dan teladan Tuhan. Kejadian 1 ayat 26. Oleh sebab manusia itu serupa dengan gambar dan rupa Tuhan, sudah tentu Tuhan sangat mengasihi manusia, ibarat kata seorang bapak mengasihi anaknya. Dan sebagai perwakilan Tuhan di atas bumi, maka sudah tentu Tuhan memberi ketetapan-ketetapan atau aturan-aturan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh manusia itu, sebagaimana dalam sebuah rumah tangga ada aturan-aturan tertentu sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh orang tua atau bapak selaku kepala dalam sebuah rumah tangga. Dan ketetapan Tuhan itu adalah kekal, karena Tuhan itu kekal. Sehingga apabila ketetapan Tuhan itu dilanggar, maka konsekuensi kekal pun sudah pasti akan menimpa manusia yang melanggar tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam Kejadian 2 ayat 17. Adapun manusia melanggar ketetapan Tuhan, yaitu memakan buah yang dilarang tersebut, maka kematian kekal pun berlaku atas manusia dan seluruh keturunannya hingga hari ini. Kejadian 3 ayat 1-6. Saat manusia telah jatuh dalam dosa karena melanggar ketetapan Tuhan, tetapi kasih setianya tidak memudar. Hal ini terbukti Tuhan menyiapkan pakaian dari kulit binatang untuk manusia-manusia itu. Kejadian 3 ayat 21. Bahkan sejak awal mereka jatuh, Tuhan telah memulai rancangan keselamatan bagi manusia. Hal itu tertulis dalam Kejadian 3 ayat 15. Tuhan berfirman, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Tentu kita bertanya-tanya, mengapa demikian? Atau mengapa harus keturunan wanita alias Hawa yang harus meremukkan kepala ular alias iblis sebagai penyebab kejatuhan? Alasannya, kita bisa kembali meninjau dalam Kejadian 3 ayat 3, yang dimana di sana ketika Hawa digoda ular atau iblis, Hawa berkata, "Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba. Buah itu nanti kamu akan mati." Jadi sebelum mereka jatuh dalam dosa, sesungguhnya Hawa sudah berdusta dalam hal ini, yaitu ia berkata ataupun meraba. Sedangkan Tuhan tidak pernah berfirman demikian. Tuhan justru berfirman, jangan engkau makan. Nah, dapatkah keturunan wanita yang telah jatuh dalam dosa itu meremukkan kepala ular tersebut? Jika bukan dengan cara Tuhan sendiri, tentu tidak. Tentu keturunan wanita itu tidak mampu. Karena hal itulah Tuhan menjanjikan keselamatan bagi manusia melalui keturunan wanita itu. Hal ini dapat kita lihat dalam nubuatan-nubuatan para nabi-nabi. Contohnya Musa, seorang keturunan wanita Israel yang menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan, dan masih banyak lagi. Dan salah satunya ialah Yesaya. Inilah nubuatan-nubuatan Yesaya yang dapat kita sebutkan di dalam video ini. Kitab Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu satu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Nah,
Mari kita lihat saudara-saudara, Injil Rasul Besar Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Kita kembali lagi ke Yesaya 43 ayat 11. Tuhan berfirman, Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Kita lanjut ke Yohanes 8 ayat 24. Yesus berkata, Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Nah, demikianlah kasih Tuhan kita akan manusia, sehingga untuk menjadi keturunan wanita itu demi menyelamatkan manusia dari kematian kekal tersebut, maka Tuhan memilih dikandung oleh wanita tersebut untuk meremukkan kepala ular yang disebutkan dalam Kejadian 3 ayat 1-6 tadi. Untuk menyerahkan nyawanya, menggantikan manusia dan keturunannya dari kutuk kematian kekal dalam Kejadian 2 ayat 17 tadi, kemudian bangkit sehingga barang siapa pun yang percaya akan Dia, maka ia akan kembali hidup bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaannya yang kekal. Yesus berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Sampai di sini, apakah saudara-saudara percaya akan hal tersebut? Apakah saudara-saudara percaya dengan janji-janji keselamatan dari Tuhan? Jawaban ada dalam hati saudara-saudara sendiri. Sekian penjelasan singkat dari saya, Marapu Humba. Jika ada yang kurang atau ada kata yang salah atau mungkin juga kurang berkenan, saya mohon maaf, dan jangan lupa di like videonya, diikuti channel ini agar semakin berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati. Terima kasih sudah menyimak hingga selesai. Shalom.